Halo, salam pikiran. Waduh, suasana panas, tapi juga terasa tetap bersemangat. Teman-teman, ini saya itu mau sedikit bercerita bahwa perjalanan kami dari Madiun ke Jawa Timur, tepatnya di Madiun, bersama teman-teman ada Mas Begi, ada Mas Jarot, ada Mas Aji, dan teman-teman kru yang selama ini peduli pada isu desa, isu lokalitas. Tentu ini memang akan perlu terus-menerus kita lakukan karena desa daerah Madiun dari dulu itu panas itu. Tapi memang yang menarik bagi saya adalah survive-nya mereka itu memang naik turun. Dulu itu begitu merayakan pertanian itu sebagai pilihan utama ya, produk dalam menghidupi dirinya begitu. Ini tiba-tiba saya dapat berita ya bencana di bidang pertanian luar biasa, urusan tikus, urusan hama-hama lain, kemudian soal air dan seterusnya. Apalagi soal alih fungsi lahan luar biasa. Dan nampaknya kebetulan ini saya juga sama teman-teman itu punya misi untuk mengobservasi desa yang akan kita jadikan sebagai mitra KKN kuliah kerja nyata. Kalau kuliah kerja nyata itu ingat zaman mahasiswa romantisme, zamannya Mas Jarot, Aji maupun apalagi Mas Begi. Nah, oleh karena itu kita perlu berbagi nilainya. Perubahan yang terjadi di desa, lalu cara pandang kita untuk melihat bahwa bagaimana memperlakukan desa di dalam situasi yang cukup berbeda. Satu sisi tadi mimpi romantisme desa yang cukup indah, yang lain kan kita teknologi juga makin tersedia sekarang, tapi bencana kok nggak mudah untuk diatasi. Ini ada Mas Begi, ada Mas Jarot, ada Mas. Gimana Mas Begi melihat itu situasi kayak gini nih? Ya, saya tadinya malah ingin bertanya ke Pak Warek soal 2 hari ini kita melakukan pre-assessment di 2 desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ada insight yang kita dapatkan dari sejumlah tokoh-tokoh kunci di kemarin dan hari ini melalui kepala desa, perangkat, sejumlah tantangan-tantangan yang muncul di desa, pemerintahan, pertanian, peternakan, perikanan, sosial ekonomi dan budaya. Nah, saya tidak tahu nih Pak Warek ya. Saya ingin mengkaitkan bahwa saya jadi teringat tadi sempat ngobrol sepintas dengan Pak Jarot dan Pak Direktur LPN, Pak Haji, Dr. Haji, bahwa UGM ini sebagai kampus perjuangan sebenarnya sudah menginisiasi KKN itu sejak 5-6 dekade yang lalu, kurang lebih tahun 60-70-an sudah pernah dirintis yang namanya PTN, pengerahan tenaga manusia di era zaman saat itu ya kira-kira. Tentu ada reorientasi Pak Warek yang mesti kita beradaptasi dengan tantangan yang kekinian ini dengan KKN sekarang. Gimana Pak Warek melihatnya? Ya, ini khususnya di Madiun ini. Ya ini pertanyaan menarik ya, karena memang kalau ngomong UGM itu ya identik juga dengan KKN. Dulu pengiriman tenaganya ya, mahasiswa, sukarela kalangan mahasiswa itu sebetulnya bagian dari komitmen kampus itu waktu itu Pak Mas Begi. Karena waktu itu ada kebutuhan bangsa ini karena problem kemiskinan, problem terbelakangan gitu, kampus terdorong sekaligus terpanggil lah gitu. Nah, tapi memang makin kesini dunianya udah berubah, tantangannya udah berubah. Kalau kita lihat kuliah kerja nyata itu bagian dari keberlanjutan komitmen kerakyatan secara praksis. Selain masuk dalam kurikulum, selalu juga membuat relevansi, tidak sekedar model-model dulu yang sekedar mobilisasi orang begitu. Termasuk dulu kan cenderung charity gitu, masang apa. Nah sekarang ini kan anak-anak makin canggih. Nah memang UGM sendiri merancang model dan terus sudah mulai jalan nih, merancang model KKN yang tematik, KKN yang sifatnya reguler, KKN yang sifatnya khusus, KKN sekitar kampus juga ada begitu. Nah cara kerjanya teman-teman KKN di UGM itu kolaborasi sama alumni juga gitu. Nah itu tujuannya ya alumni ini kan tersebar di berbagai tempat ya, agar
mereka memudahkan membuat jaringan, terus terutama soal perizinan, soal daya dukung, soal bahkan dalam beberapa hal ya sumber dana yang mereka bisa manfaatkan. Nah, dulu itu observasinya kalau datang begitu baru observasi seminggu, sekarang enggak. Sekarang kita pelajari dulu sebelum ke desa. Bahkan desa itu kan udah punya rencana bangunan jangka menengah kayak gitu, yang itu dipakai sebagai bahan dasar. Ini Mas Jarod ini sekretaris Direktorat Pengabdian pada Masyarakat, punya pengalaman yang panjang beliau ini sebelum jadi sekretaris Direktorat, pengalaman zaman sebagai DPL. Supaya bisa cerita Mas Jarod, demikian juga Mas Aji, Rustam Aji. Nah tentu Mas Begi bahwa kita harus terus-menerus update di mana letak relevansi pengetahuan yang diproduksi UGM itu dengan problem yang ada di masyarakat. Jangan sampai perubahannya begitu cepat, pengetahuannya yang lambat. Kalau mentalnya di kampus sendiri nggak cepat berubah ya repot itu. Seolah-olah dunia seperti yang dia lihat di lab, di kota-kota aja bisa itu. Nah karena itu tuntutannya sekarang Mas Begi, kita mulai dari pemanfaatan teknologi, fokus pada isu yang kita jadikan kesepakatan dengan desa, lalu kerjasama antar desa dan stakeholders yang lain. Jadi sangat dinamis. Gitu Mas Begi. Mungkin Dr. Aji, Rustam Aji ada tambahan? Tantangan itu selalu muncul dan terlalu cepat sekarang. Kalau kita lihat introducing HP lah. Sebagai media komunikasi, alat komunikasi, lalu berubah menjadi alat promosi, lalu berubah menjadi alat mencari uang juga sekarang. Nah, proses-proses itu ditangkap oleh masyarakat desa sebagai potensi maupun sebagai ancaman sebenarnya. Sebagai potensi tentu kita melihat perkembangan KKN kami dengan tema-tema pariwisata, Mas, dan juga dengan pemasaran, barang, UMKM ini menjadi dominan sekarang. Di samping tadi yang agro masih tetap, budaya masih tetap, tetapi pemasaran tampaknya menjadi isu yang, dan pariwisata ini menjadi tempat yang bagus untuk mereka berkolaborasi dan melakukan kegiatan bersama masyarakat. Tapi intinya betul tadi Mas WR bahwa kita tidak bisa sendiri Mas. Kolaborasi dengan stakeholder, baik itu alumni, pemerintah daerah, desa. Eranya itu bareng-bareng, nggak usah kompetisi lah. Mas WR malah menyampaikan dengan perguruan tinggi lain pun tidak boleh kompetisi. Karena kesinambungan sebuah kegiatan itu tidak bisa kalau kita melakukan dengan kompetisi, tetapi dengan kolaborasi, saling menutup celah, kemudian membuat melihat RPJMD yang sama, kemudian diterjemahkan sama. Lalu kapan kita akan masuk, kapan mereka masuk, ini akan menjadi indah. Pekatan Mas, mungkin ini akan ditambah. Saya jadi teringat dengan tagline atau slogan Mas Menteri kita ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Maksudnya gini, di tingkat kementerian slogan itu dihembuskan, lalu ketika itu diimplementasi mahasiswa Sobodeso, KKN ini, apakah kemerdekaan belajar atau merdeka yang sesungguhnya mereka bisa aktualisasikan untuk mewujudkan kompetensi mereka, pengalaman akademik mereka yang bisa mereka terapkan ini gimana? Ada nggak shiftingnya dari ini? Atau jangan-jangan ini cuma slogan saja gitu? Gimana Pak? Mas Begi, jadi saya diajak oleh Pak WR, Pak Dir ke beberapa lokasi desa tadi itu juga memang dari pengalaman yang saya miliki selama ini membantu mengelola kegiatan pengabdian UGM, saya kira Mas WR, jadi rohnya pengabdian UGM sebagai universitas perjuangan, universitas kerakyatan itu masih on the track. Kalau menurut saya Mas Begi, jadi ada objek desa yang perlu kita bantu. Sebenarnya resources UGM sangat besar, begitu. Ini sudah dijawab begitu. Nah, bukannya kampus yang lain juga melakukan? Iya, betul. Nah, hanya dalam dari Universitas Gadjah Mada pun kita juga tidak tutup mata bahwa di dunia luar itu kan perkembangannya juga cukup pesat. Ya, jawabannya setiap masa itu juga berbeda.
dilakukan jawaban itu juga dengan cara yang berbeda begitu kan. Nah tadi kalau langsung ditarik ke masa kini misalnya dalam kegiatan MBKM yang sedang digaung-gaungkan oleh kementerian sekarang ini, ya bisa dipakai untuk menjawab tantangan yang ada di desa. Saya mau menggarisbawahi Pak WL yang juga mengurusi mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini bahwa potensi mahasiswa itu besar. Ya. Kalau mau untuk menjawab, membantu tantangan problematik yang di desa itu, bisa. Kalau terarah betul itu bisa. Ya. Jadi perubahan terjadi kan, misalnya dulu KKN tahun 80-an itu kan masa romantisme, orang kota datang ke desa berpacaran atau berpacaran dengan anak Pak Kades itu kan. Sekarang kan terjadi, nggak bisa terjadi seperti itu lagi. Bukan nggak bisa, tapi memang masanya berbeda, begitu kan. Jadi situasinya berbeda. Nah, penggunaan seperti Pak Diri tadi, penggunaan sosmed yang luar biasa ini, adik-adik mahasiswa kita sekarang punya kekuatan itu, mengapa tidak menjawab problematik di desa, gitu kan? Satu kasus mungkin teman-teman semua, kalau tadi kita melihat keluhan petani padi yang modalnya besar tapi tidak panen itu kan, Mas WR sampai harus ngelus dodo itu kan, harus bagaimana? Nah saya kira kalau ditarik adik-adik yang sekarang ini, coba cari jawabannya, bagaimana caranya. Saya kira nanti beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk itu. Misalnya kalau yang sekarang strum listrik membahayakan, ya bagaimana caranya supaya tidak membahayakan manusia tapi bisa menghilangkan hama tikus yang sekarang ini memang sedang luar biasa melanda beberapa rekan petani kita begitu. Jadi mereka punya jawabannya. Mereka punya jawabannya. Desa wisata, pengembangan desa wisata itu mereka dengan gayanya, karena desa wisata kita yang sekarang menikmati kan juga bukan hanya generasi dulu, tapi generasi sekarang dan yang akan datang. Jadi mereka lebih pas untuk menjawab itu, gitu kan. Punya kreativitas, Mas Begi. Kita tidak perlu pesimis dengan adik-adik kita. Tinggal kita membantu mengarahkan saja begitu. Jadi UGM masih komitmen dengan itu ya, Mas WR ya. Untuk masalah problematik di desa. Jadi ada problem, mari bersama-sama, nah cari jalan keluar. Menyambung tadi dengan kesejahteraan penyelenggaraan KKN UGM. Jadi memang setiap tahun kita sangat dinamis dengan teknik, dengan cara pengelolaannya juga berbeda-beda. Tapi ruhnya tetap sama, Pak. Kita Universitas Kerakyatan, Universitas Perjuangan, kita membantu masyarakat yang membutuhkan. Ada masalah kita pecahkan bersama. Tahun 2012 itu kita mulai menggerakkan dengan model KKN terintegrasi, multidisiplin dan sebagainya. 2012 kemudian masih dengan basic pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Jadi mengajari masyarakat supaya bisa mandiri. Nah ini lewat tangan Mas WR ini tahun 2022 kita state bahwa kita bersama-sama ya, jadi secara inklusif bersama-sama membangun desa misalnya begitu kan. Jadi sudah lagi tidak, tapi itu sudah seiring begitu, seiring bersama-sama kita gerakkan gitu. Nah kalau kita lepas sudah mereka jalan sendiri. Itu tahapannya, memang bertahap Mas Begi itu ya. Saya kira itu ya Mas WR. Saya boleh nyala nih Mas WR. Saya ingat dan Mas WR kita ini selain pegiat desa, dia juga punya utang sejarah ya yang beliau harus tanggung dengan kisah yang lalu, bahwa beliau juga punya pengalaman rekor sebagai yang mewakili universitas untuk merancang naskah akademik undang-undang desa. Ini ada utang sejarah yang ditantang untuk hari ini. Saya agak penasaran ini soal, kebetulan beliau ini juga sosiolog. Saya sedang membayangkan ini Pak WR. Ambil satu kasus desa misalnya. Di desa ini kan dari tahun ke tahun akan dikunjungi oleh KKN dari sejumlah perguruan tinggi. Tahun lalu umpamanya UNS datang mengunjungi desa A. Sesudahnya kemudian Undip, sesudahnya Unair, sesudahnya UGM. Nah dari tahun ke tahun yang diaturkan Pak Jarod tadi pasti ada riwayat
ada legasi lah kira-kira yang ditinggalkan oleh para angkatan mahasiswa KKN tersebut dari berbagai kampus terhadap desa, baik itu infrastruktur desanya maupun masyarakat desanya. Nah, refleksi saya Pak WR, kira-kira semacam ya, ini semacam saja, audit sosial seperti apa di desa yang sehingga dari waktu ke waktu KKN itu punya kontinuitas, entah itu programnya, entah itu apa efek beneficiary-nya, sehingga bisa dirasakan. Jangan-jangan, mungkin saya salah, mau dikoreksi. Misalnya setiap kampus A datang ke desa ini, kampus B datang ke desa ini, kampus ini patah-patah Pak, terputus-putus, terinterupsi sejumlah programnya. Sudah berlalu ya sudah berlalu juga. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan ini? Ya. Ini menarik juga yang disampaikan oleh Mas Begi, karena memang bukan kita itu nggak ada KKN, tapi banyak KKN, tapi kok nggak nyambung. Dengan refleksi Mas Begi yang saya beberapa kali juga sampaikan, ini peluangnya ada dua nih sebenarnya Mas. Membenahi itu supaya KKN ini bisa menghasilkan integrasi yang lebih utuh di dalam pembangunan desa. Dalam berbagai aspek, termasuk keberlanjutan. Jadi misalnya tadi cerita Mas Begi, bulan ini universitas ini, bulan ini universitas lain lagi, dan programnya bisa kadang-kadang ya yang penting tumpang tindih, bisa tumpang tindih dan nggak nyambung juga. Nah, karena itu Mas Begi yang kita lakukan ada dua hal. Pertama kan KKN itu harus membaca data berbasis dokumen desa. Jadi dokumen desa itu harus dipakai sebagai bahan awal. Misalnya apakah RPJM desa, RKP Des dan seterusnya, rencana pembangunan desa itu, atau dokumen yang relevan. Misalnya dalam perkembangan 1 tahun sampai 6 tahun ke depan, itu apa yang akan dilakukan dan sudah sampai mana. Dari RPJM desa itu pembangunan selama ini dikerjakan oleh desa dan berbagai sumber lain, itu telah menghasilkan apa dengan prosesnya seperti apa. Nah, kadang-kadang kan kalau dulu tuh perguruan tinggi datang observasi seminggu lalu ini dan permintaannya dari desa bisa macam-macam begitu. Makanya beberapa kali sekarang saya tekankan, desa itu udah punya duit, ada dana desa 1,1, ada yang 1 M, ada yang lewat dan ADD kabupaten itu. Nah itu betapa jumlah yang banyak. Meskipun ini harus diubah mental, uang banyak belum tentu mereka menyadari kalau punya duit. Tahunnya yang minta terus, nah ini merasa dibongkar dari si kebutuhan itu. Nah atas dasar dokumen sekunder ini, itu mahasiswa perlu diajak membaca dulu sebelum terjun. Nah, karena itu nanti mestinya saya yakin UGM kan sudah melakukan itu. Sekalipun terus berbenah ya, karena ya kita harus terus berbenah. Nah yang kedua itu yang pertama, manfaatkan perencanaan desa dari dokumen yang ada itu, sekaligus nanti observasi awal yang kita kerjakan kayak gini-gini itu sebagai bahan untuk diolah sebelum mereka di training, mereka di apa itu diberi bekal gitu. Yang kedua yang juga saya kira sangat penting, agar antar perguruan tinggi yang kebetulan punya lokasi yang sama di berbagai tempat itu membuat kolaborasi yang tadi tekankan oleh Mas Haji itu. Kita pernah inisiasi kan Mas Jarod betul. Dengan mengumpulkan teman-teman perguruan tinggi di dekat kampus di Jogja itu untuk bisa kerjasama dalam lokasi maupun sektor maupun isu yang relatif beririsan. Ada cara seperti itu, kita akan membawa mereka itu saling belajar juga. Jangan antar perguruan tinggi selama ini nggak saling belajar. Karena kayak sirkuit balapan itu loh, kompetisi. Itu tadi. Bersaing ya. Podo-podo mengatasi. KKN aja bersaing ya. Iyalah. Makanya itu nggak relevan itu. Yang harus dilakukan tuh mau sama-sama mengatasi orang miskin, mengatasi orang problem stunting, mengatasi orang krisis ekologi. Nah, disambut respon itu bagus. Nah, kita mau buat itu, nanti tinggal tindak lanjut itu. Bagaimana kita arahnya, tapi dengan seperti ini paling nggak ngimbangi perguruan tinggi gede maupun itu nggak, nanti UGM dituduh eksklusif gitu. Dominan. Nah, padahal kita malah justru inisiatif. Termasuk yang lain bisa saling belajar. Karena ada perguruan tinggi yang nggak punya fakultas kedokteran misalnya. Bisa KKN bareng, mereka bisa tahu soal obat hidup sehat,
terus pendekatan alternatif di dalam mengatasi penyakit, menciptakan komunitas yang bisa partisipatif dalam kebersihan dan sebagainya. Termasuk fakultas sumber daya UGM itu gede, punya fakultas yang banyak. Dengan jumlah yang itu saya anggap sebagai potensi, Mas. Kita tempuh, Mas, itu. Termasuk saya kebetulan ya karena ngurusi alumni juga. Oke, banget itu kemahasiswaan, pengabdian masyarakat dan alumni. Jadi apapun dasar seneng akeh itu loh. Sini. Tapi saya coba hubungan itu, Mas, kegiatan kemahasiswaan, pengabdian masyarakat dan alumni itu punya rangkaian nyambung begitu. Sehingga di beberapa kasus itu KKN UGM itu pasti disupport oleh Kagama di daerah. Alumni. Entah itu ngurus surat, entah itu akses informasi, bahkan sponsor sebagian ya. Begitulah ya. Mitra namanya untuk membantu itu. Bahkan alumni itu ya mereka kebetulan ada yang kerja di desa, nah itu bisa membantu. Kolaborasinya dengan universitas lokal, Mas. Misalnya pengurus di Kalimantan Timur, ya harus kerjasama dengan universitas lokal, kita KKN gitu, Mas. Ini kompetisi dalam kebaikan, saya kira ya Mas Wial ya Pak Din. Jadi nggak usah kompetisi dalam arti kayak lomba, tapi kolaborasi. Kadang-kadang kan Pak Dir Aji ini kan juga menyampaikan bahwa kalau andaikan tidak KKN bareng dalam waktu yang bersamaan, tapi bisa beririsan, bisa bergantian, tetapi berkomunikasi. UTY sudah melakukan ini, Sanata Dharma sudah melakukan ini, pas waktu ini UGM. Nah ini kan menjawab tantangan permasalahan di desa itu secara ya bersama-sama gitu ya, lebih hebat hasilnya nanti begitu. Nah ini kita juga menghimbau kepada teman-teman perguruan tinggi yang lain, ayo bareng-bareng ya Pak. Tidak ada apa-apa, nanti jalan sendiri, kita bantu pemerintah semampu kita gitu. Apalagi kalau kita lihat kasus di Provinsi DIY itu berapa perguruan tinggi, ratusan begini, kalau bareng-bareng masalah pengentasan kemiskinan bisa terjawab. Ya ini kalau jalan sendiri secara spasial susah. Ya, jadi kita harus menurunkan ego sebagai saya universitas ini, saya universitas. Dalam kegiatan pengabdian, membantu masyarakat ini gajinya gaji surga katanya gitu. Hari gini kok kompetisi ya, gitu. Mengabdi kompetisi. Kalau anak sekarang kan kolaborasi antara kunci anak milenial. Saya coba ke Pak Dir ya, Dokter. Maaf kalau ini agak melenceng, tapi semoga tidak. Saya jadi membayangkan bahwa dinamika proses perubahan sosial di pedesaan itu kan, apalagi Jawa ya, itu sangat dinamis. Seberapa jauh kemampuan GM atau dalam hal ini adik-adik mahasiswa yang dikirim ke daerah, ke desa, ketika dia harus bersinggungan dengan isu-isu yang lagi sensitif, isu-isu krusial, misalnya menyangkut soal agraria, persoalan pertanahan. Kemarin ada cerita di sebuah desa tertentu di sekitar Provinsi Jawa Timur, itu konon ada desa yang status tanahnya milik desa, tapi kemudian karena di atas tanah tersebut berdiri bangunan gedung dipakai sekolah negeri, kemudian oleh pemerintah daerah, pemerintah setempat ini dikeluarkan semacam surat himbauan semacam penyerahan aset bangunan atau apa. Nah ini kadang-kadang isu yang sangat sensitif di desa, mungkin terkait dengan kepala desa, sejumlah tokoh elit dan sebagainya. Nah, ketika mahasiswa kita turunkan di sana, berhadapan dengan isu-isu yang kira-kira agak begini, gimana nih? Mas Riki, menarik karena hal yang sensitif tidak hanya ini sebenarnya banyak. Tapi salah satu ini tentu kemampuan dari mahasiswa untuk membaca masalah. Kemudian yang kedua memetakan masalah, yang ketiga mencari alternatif solusinya. Tentu kami mendorong secara kuat untuk mencari solusi yang paling nyaman, paling nyaman. Ya. Dalam arti nyaman begini, aturan hukum, regulasinya seperti apa. Kemudian dari sana, bagaimana orang lain membaca desa, ini penting kita pahami. Karena kalau
pihak lain, misalnya kabupaten melihat desa ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah menjadi subordinat atau sudah dipandang sebagai mitra? Karena secara undang-undang desa kan jadi mitra sekarang. Otonom kan, dalam tanda petik otonom. Dalam banyak hal menjadi otonom. Nah, artinya kan sudah menjadi mitra. Tapi ketika masih dianggap sebagai subordinat, ini akan menjadi masalah. Sehingga mahasiswa harus membaca itu. Tentu mahasiswa harus berpihak kepada bagaimana unit terkecil ini bisa survive. Dan tentu unit kecil yang survive itu tidak bisa sendiri mas kalau kecil. Dia harus kolaborasi juga. Artinya kita harus membantu bagaimana melihat kemungkinan jejaring dan membesarkan mereka yang kecil ini menjadi besar. Tentu ini tidak mudah, tapi memang harus kita ajarkan. Mereka juga kita benturkan supaya juga belajar. Ini yang harus kita siapkan begitu. Ada dua kemungkinan, mahasiswa akan melihat itu sebagai tantangan atau malah melarikan diri. Atau tidak mau ngurus itu, jangan ngurus yang lain aja. Konfliknya terlalu tinggi. Bikin stres, bisa. Artinya panggilan-panggilan hati ini yang akan kita lihat. Tentu bagi yang memiliki panggilan hati untuk mempersoalkan ini ada pendampingan khusus. Karena ini kan potensi konflik, potensi besar. Kemudian bagi yang resign dari isu itu tentu ini akan kita arahkan untuk mengerjakan hal yang lain yang mungkin bernilai yang lebih. Jadi artinya kepanjangan tangan UGM ini kan ada DPL mas. DPL harus dinamis, kemudian juga harus fleksibel untuk bisa melihat itu. Di lain itu ada kita sebut Korwil mas. Korwil itu ada perwakilan dari GPKM. Biasanya DPR senior yang akan mencoba melihat bagaimana mereka adik-adik ini menyelesaikan masalah-masalah. Dan hubungan antara DPL dan Korwil inilah yang komunikasi dan kami nanti akan membantu apabila ada sesuatu yang kurang pas. Korwil itu tingkat kabupaten? Tidak pasti, tapi bisa, beberapa bisa provinsi, bisa beberapa wilayah. Gitu. Zaman kita itu kayak Korcam itu ya? Korkap. Saya dulu Korcam tahun 2000. Korkam, Korkap loh ya? 92. Kalau Korkap itu kecamatan Kulon Progo. Koordinator kabupaten. Nah Pak WR, ini nyambung Pak Di tadi. Kalau ada masa-masa kita yang agak nakal, ini dianggap keluar rambu nggak? Misalnya dia mulai terlibat dalam kegiatan yang sifatnya advokatif di desa. Misalnya desa itu punya potensi konflik agraria, konflik pertanahan yang struktural, melibatkan sejumlah pihak, bisa pemerintah, bisa macam-macam. Ketika mahasiswa Anda yang terjun ke desa tersebut, kemudian mereka involve dengan pengorganisasian masyarakat, bahkan mendorong aksi-aksi yang advokatif ya, bukan hanya advokasi kebijakan, tapi juga advokasi yang sifatnya melibatkan banyak orang, massa misalnya. Itu kira-kira sebagai program KKN itu dapat sempritan nggak, Pak WR? Ini era di mana belajar berdemokrasi, artinya dan mahasiswa itu di KKN itu kan belajar. Belajar itu banyak isu. Jadi banyak isu dan banyak artikulasi. Dulu orang itu terbatas artikulasi kan dalam prinsip otoriter, ya kan? Nah ketika artikulasi ini, kritik ini di era demokrasi, banyak cara, lewat tulisan, lewat organisasi dan mobilisasi dan seterusnya. Yang paling penting itu value itu dipegang. Nilai apa yang sebetulnya dipegang, perjuangan apa, dan tugasnya dia juga harus selesai gitu. Ini yang paling penting. Tugas banyak KKN-nya. Iya. Karena akan ada hal-hal yang kita sebut sebagai mahasiswa itu harus as a problem solver, not a troublemaker. Nah itu artinya memang dia harus belajar tentang memahami masalah, dan belajar itu kan banyak cara. Mengorganisir itu juga belajar gitu ya. Artinya jangan menciptakan sesuatu bertarung tapi di situ tidak ada apa-apanya, tapi ada value apa yang kita bisa tanam untuk memperjuangkan keadilan, nggak apa-apa. Untuk memperjuangkan kemanusiaan, tapi jangan menciptakan kegaduhan. Karena eranya sekarang medsos, ngomong sedikit aja. Kalau timbul gaduh disemprit, diingatkan. Kalau ribut sampai menciptakan disintegrasi di komunitas, ya misalnya
pertengkaran antar dusun, ya, bertarung rebutan batas air, ya justru dia harus mendamaikan. Itu kalau ada pertarungan antar pemuda, bukan bagian dari yang bertarung, tapi fasilitasi untuk kegiatan sosial, budaya, pendekatan mereka. Karena itu belajar juga bagian dari belajar. Konkretnya Pak WR, misalnya ambil contoh gini, ada mahasiswa yang terjun di lapangan di sebuah desa A, dia tinggal di sana. Lalu ada konflik pertanahan. Mahasiswa ini kebetulan juga ada yang berlatar belakang fakultas hukum. Mereka bisa menjelaskan tentang hukum agraria kepada masyarakat setempat. Lalu kemudian di desa itu disepakati oleh pemuda sekelompok desa misalnya, sepengetahuan perangkat umpamanya, bahwa kemudian mereka melakukan demonstrasi di kantor kabupaten. Mereka bergerak dari desa ini menuju ke alun-alun kabupaten. Dan kemudian ramai viral. Mahasiswa UGM menunggangi desa A, mengorganisir, memobilisasi masyarakat desa berdemo menuntut tanah ini. Nah, kemudian suatu ketika bupati atau pejabat pemerintah kabupaten dan tanda petik komplain kepada UGM, kok UGM ikut-ikutan urusan politik. Nah, kira-kira gimana cara mengelola dinamika seperti ini? Kalau dibilang misalnya mahasiswa nunggangi gitu ya, ini media mau yang daerah itu kan sudah troublemaker. Ya. Ya. Karena itu banyak cara lah untuk orang untuk memikirkan masyarakat, dan mahasiswa itu belajar. Kalau dia dipandang sebagai bagian dari problem, ya kita harus aja diskusi itu kenapa begitu. Sekali lagi kita nggak bisa memfinish orang, nggak bisa memfinish mahasiswa begitu. Yeah. Tapi diajak ngobrol lah, ini sebenarnya ada apa begitu. Ini eranya sekarang, dialog, obrol apa-apa. Jangan gampang mobilisasi, gampang marah begitu. Ya kita kan berpikir harus jernih. Nah kalau ada value yang dia kembangkan dan banyak cara yang bisa ditempuh. Kalau orang butuh penjelasan hukum ya harus kasih penjelasan hukum loh. Itu kan bukan esensinya pada demonstrasinya. Tapi dia itu tercerahkan atau enggak? Kalau ada pertanyaan, gimana ya tanah saya kok sengketa tiba-tiba diserobot ini gimana ya mas? Yo, mahasiswa tahu ya dikasih tahu, gitu. Yang benar itu begini gitu. Salurannya bagaimana? Ya ditanyain ke BPN, tanyain ke kabupaten, tanyain nggak apa-apa. Tapi esensinya bukan nabraknya itu. Dialognya aja belum ada kok nabrak. DPL-nya aja sampai di nanti ya urung-urung mesti di itu. Stigmanya masih buruk gitu. Maka itu ya saling belajar. Belajar itu banyak pilihan orang untuk berjuang di era demokrasi. Di antaranya lewat tulisan, lewat diskusi, lewat obrolan. Di desa itu diajak ngobrol aja udah enak. Dengerin dulu gitu. Pemikirannya kayak apa, pasti tenang, dan mahasiswa itu saya yakin punya cara. Eranya udah beda Mas Begi. Eranya sekarang semua rebukan lah, nggak usah geruduk mana Mas Jarod. Ya, tapi ada etiknya juga. Alhamdulillahnya kan belum ada belah terjadi begitu ya. Jadi di UGM jadi ini kan betul sekali memang soal cara Mas Begi. Jadi kan kalau ada hal begitu, ada hal yang tidak cocok itu mungkin saluran komunikasi nggak cocok. Mahasiswa bisa membantu tadi memberi literasi tentang hukum agraria atau menghubungkan ke sana itu boleh. Tapi kalau sampai dalam teknis misalnya sampai mengajak demo atau apa, sampai sekarang memang belum ya di UGM. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ada kami mengarahkan, dosen pembimbing yang mengarahkan, coba itu yang diajak bicara, coba kemudian siapa tahu malah jadi juru damai, begitu ya. Jadi solusi yang tepat yang dicari itu aja kita arahkan. Nanti kalau dia jadi pemimpin setiap hari nggak diajak demo, nanti kan malah susah juga. Kita kan tugasnya akan mendidik juga ya Mas Wian. Dialog antara kami mungkin Pemda itu di awal intens. Bahkan kami di bulan-bulan November biasanya kita ada evaluasi pelaksanaan KKN dan pengabdian masyarakat secara umum, mengundang Pemda diwakili biasanya Bapeda, tetapi tidak tertutup kemungkinan dinas-dinas yang lain untuk ikut. Nah di sana tentu ada banyak evaluasi, termasuk tadi kalau ada konflik atau apa memang masuk kita evaluasi. Dan bagaimana selain Pemda berbicara dengan kami,
desa ini juga baik sebenarnya. Dan kami rasakan selama ini desa itu ya satu inline lah gitu dengan Pemdanya, baik di Jawa maupun luar Jawa. Misalnya di luar Jawa kemarin dari Bangke datang juga dengan kepala desanya, kemudian pimpinannya dulu Mas WR di Lombok itu pakai pola itu juga datang dan juga bersama Pemdanya. Artinya mereka sama gitu. Dan untuk terakhir ini beberapa kabupaten di Kulon Progo, di Bantul, kota ini juga melakukan mendorong kami perguruan tinggi untuk melihat permasalahan di desa. Dan kalau perlu didorong PKS-nya di desa. Jadi perjanjian kerjasama. Kerjasama. Jadi artinya apa? Artinya Pemda juga melihat aset dalam tanda petik sebagai SDM dan SDA ini perlu dikembangkan bersama, sehingga kelihatannya konflik-konflik ini relatif jarang, dan apabila ada pun tentu saluran-salurannya barangkali ada interpretasi saja yang berbeda. Gitu. J, pekatan Mas ya. Ya, saya enak sekali ya, ini panas pun kita bisa bisa diskusi ngobrol. Tadi bilang Mas Begi itu tantangan buat kita Mas Begi, karena UGM itu harus cerdas menerjemahkan problem dan tantangan yang dihadapi di zaman otoriter sama sekarang era demokrasi, termasuk seberapa jauh masyarakat tumbuh berkembang. Potret masyarakat itu harus update, dibaca oleh orang UGM. Ini masuk KKN kan Mas Haji? Iya betul. Setuju. Supaya nanti instrumen analisisnya kekinian. DPL itu ya harus jangan marah-marah. Mengikuti perkembangan. Iya kan? Ya harus mau belajar lah. Saya percaya ini DPL juga pasti banyak belajar dari KKN karena akan jadi bahan kuliah juga. Ya, bahan kuliah, bahan penelitian dia. Itu. Makasih nih obrolan enak. Itu Mas Begi, jadi perkembangannya seperti itu. Jadi kalau memang ini juga tantangan ini Pak Wel 2 tahun ini, karena setelah pandemi anak-anak mahasiswa kita itu terkungkung dalam dengan alat-alat gadget, dengan dunia virtual begitu. Banyak yang shock itu kalau ke lapangan. Ini kan kita mulai memoles lagi soal komunikasi. Tadi yang Mas Begi cerita bahwa komunikasinya kaku. Ya ini memang sekarang dunia nyata ini seperti ini. Nah, kan butuh adaptasi Mas Begi. Saya kira 2 tahun ini saya kira akan berubah Pak. Akan berubah. Kalau nggak berubah gimana? Pandemi ini wis kok. Malah kaku berengas kerja. Oke. Ayo kita Terima kasih semuanya ya. Ada bincang-bincang pinggiran, dengar bincang-bincang pinggiran. Sesuatu harus diperjuangkan untuk Indonesia yang berkeadilan. Banyak suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran. Dengar bincang-bincang pinggiran pada bincang-bincang pinggiran. Oh.